Dita ditangkap dan akhirnya membongkar kerjasamanya dengan Rianti dan Bu Siska kepada pihak kepolisian. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Siapa nih yang udah gak sabar banget melihat Dita memakai seragam orange alias baju tahanan? Jujur greget banget ya guys ya. Gregetnya tuh kenapa sih sesulit itu menangkap Dita yang kalau dipikir-pikir tuh ya harusnya gampang banget nih untuk bisa ditangkap si Dita ini. Dengan alur ceritanya yang seperti itu tuh bikin kita tuh jadi greget banget ya guys ya. Padahal udah berkali-kali nih si Dita ini gampang sekali harusnya untuk bisa ditangkap. Bahkan kalau dipikir-pikir Dita melawan polisi, melawan Nando, melawan Dani, Bara, bahkan suaminya Pak Ramdhani pun ya ingin Dita ini tidak mengacau lagi alias ya tidak menambah-nambah hukuman dia lagi lah. Harusnya dia ya ikut aja alurnya. Kalau memang ditangkap ya sudah ditangkap ya, dan ya harusnya dia membongkar semuanya tentang kerja sama dia dengan Rianti dan Bu Siska aja. Udah itu semua tuh udah beres, dan ya akhirnya Saleha pun juga bisa fokus kan kepada cinta dia dengan Nando setelah ini. Tapi sekarang tuh si Dita ini kayak yang sulit banget loh untuk ditangkap. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi kesal banget ya guys ya. Padahal Dita ini tuh ya emang sih Dita ini dibuat sangat amat nekat lah di sinetron Saleha ini perannya. Tapi nekatnya tuh kayak yang gak masuk akal gitu ya. Padahal dia tuh udah hampir saja ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian diem-diem aja di saat dia hampir mencelakai Saleha. Dan cuma Nando dan Bara yang berusaha untuk menyelamatkan Saleha serta Dani. Jadi apa gunanya pihak kepolisian ini di sinetron Saleha ini? Jujur greget banget kan jadinya. Padahal gampang sekali bagi pihak kepolisian harusnya ya melumpuhkan si Saleha ini. Tapi kenapa ya? Kesel banget nih ngelihatnya. Kenapa pihak kepolisian itu di sinetron Saleha ini benar-benar sangat amat lamban gitu. Emang sih mungkin alurnya dibuat ya pihak kepolisian ya tidak bisa fokus lah untuk menangkap si Dita ini. Tapi ya alurnya tuh kayak yang gak masuk akal banget. Gimana menurut kalian? Setuju gak dengan Mimin? Terus bisa-bisanya juga si Saleha ini udah ditawarin nih sama Dani dan ibu mertuanya lah ya, Ibu Sukma, untuk tinggal bersama dengan mereka saja. Kemudian Dani pun juga sudah bertemu dengan Pak Darmawan. Kemudian Pak Darmawan juga ya membiarkan Saleha yang memilih mau tinggal di rumah Dani dan Sukma atau enggak. Tapi Saleha malah memilih untuk tetap tinggal di rumahnya Ibu Dita dulu. Dan dia nggak berpikir apa ya kalau bakalan ada hal yang jahat yang akan terus-terusan menimpa Saleha. Ditambah lagi dengan Saleha udah tahu juga kan kalau Bu Dita ini kabur dan belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Kalau menurut Mimin ya ini Saleha juga nih yang menggali kuburannya sendiri. Udah tahu itu tuh sangat amat membahayakan. Dan udah tahu kalau di rumahnya Dani dan Bu Sukma dia bakalan aman. Bara pun juga bakalan aman, gak harus ya menemani Saleha di rumahnya Azam, ya gak sih? Tapi ya pada akhirnya Saleha ini malah seperti itu. Niatnya sih emang gak mau merepotkan Dani dan Sukma ya, tapi kan ini adalah hal yang terbaik. Lagian kan Sukma kan beneran mertua sah dari Saleha juga. Lagian kan Bu Sukma itu adalah ibu kandung dari Azam juga dan udah diketahui oleh Saleha. Kenapa Saleha malah gak mau untuk tinggal di rumahnya Bu Sukma dan Dani? Tapi setelah melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dita, kemudian sepertinya Bu Dita akan kembali lagi berhasil kabur, ya membuat Saleha pada akhirnya mau menerima tawaran Dani dan Bu Sukma untuk tinggal bersama dengan mereka di rumah mewahnya Bu Sukma. Pasti, Mimin sangat amat yakin kalau Saleha ini di rumahnya Bu Sukma dan Dani, Saleha ini pasti akan merasa sangat amat nyaman. Kemudian ya setidaknya Ibu Sukma juga sangat amat sayang sama Saleha. Ditambah lagi kan Ibu Sukma ini udah tahu ya kalau Saleha ini adalah istri yang sangat amat baik untuk anaknya. Bahkan dibandingkan dia sendiri,
si Saleha ini lebih tahu tentang Azam atau Dewangga dibandingkan ibu dan kembarannya sendiri. Jadi ya harusnya Ibu Sukma sayang banget dong sama Saleha, tapi sayangnya Saleha ini jujur bikin kesel juga ya guys ya. Kenapa sih Saleha ini nggak bisa tegas, kemudian ya harusnya dengan melihat situasi yang seperti ini, ditambah lagi dengan hidupnya Saleha yang masih belum bisa dijamin kan keselamatannya, ya harusnya dia ngikutin aja dong kemauan dari Ibu Sukma dan Dani yang menawarkan dia untuk tinggal bersama saja. Nah ini malah memperpanjang dan ya pada akhirnya Ibu Dita pun lagi-lagi melakukan hal yang kejam dan jahat kan kepada Saleha, jadinya makanya kita tuh jadi kesel juga nih sama Saleha, jujur banget ya Mimin ya. Kenapa sih Saleha ini nggak tegas aja dari awal ya? Kalau emang rasanya Saleha akan aman di sana, ya udah tinggal dulu aja untuk sementara di sana. Nanti kalau emang sudah aman, Dita sudah masuk penjara, kemudian Pak Ramdhani juga sudah meminta maaf kepada Saleha, Gania pun juga tidak melakukan kejahatan lagi, ya udah Saleha kalau emang mau pindah lagi ke rumahnya Azam ya terserah. Tapi setidaknya kalau untuk sekarang ini adalah momen yang sangat amat krusial dan takutnya nanti Saleha malah kenapa-napa. Dan benar aja kan Dita malah melakukan hal yang sangat amat lebih nekat lagi nih. Dia beneran pergi ke rumahnya Saleha, ke rumahnya Azam hanya untuk ingin mencelakai Saleha, dan kesel banget dengan Saleha ini. Padahal kan kalau dipikir-pikir semua permasalahan ini gara-gara dia juga ya, tapi keselnya tuh sama Saleha. Emang sih kayaknya Saleha ini memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang sangat amat dibenci oleh orang-orang jahat seperti tiga nenek lampir ini ya, seperti Siska, Rianti, dan Dita. Dan sebenarnya kalau Saleha tinggal bersama Sukma dan Dani, Saleha juga pada akhirnya tahu kalau yang membuat ibunya meninggal dunia itu ya bukan dia, tapi Arini. Karena kan Bu Sukma udah tahu banget gimana yang terjadi, apa yang terjadi di masa lalu, di mana Rianti yang membuat ibunya Saleha hampir keguguran dan ternyata nggak jadi keguguran terus melahirkan Saleha, tapi ya Bu Arini jadi tidak bisa terselamatkan nyawanya gara-gara obat yang diberikan oleh Rianti waktu itu sebelum masa Ibu Arini lahirannya Saleha. Dan kemudian karena Salehanya nggak meninggal dunia, jadinya Rianti membuat Pak Darmawan ini membenci si Saleha banget, dan pada akhirnya Saleha dibesarkan oleh Nek Siti karena memang Nek Siti nggak tega melihat Saleha dikubur hidup-hidup oleh Pak Darmawan waktu itu gara-gara Rianti juga. Jadi ya harusnya Saleha harus ada dendam juga nih sama si Rianti ini, karena walau bagaimanapun Saleha aja kan sakit hati ya dengan apa yang dilakukan oleh Nando waktu itu karena Saleha diculik. Nah harusnya itu juga yang harusnya dirasakan oleh Saleha sekarang jika dia tahu kalau ternyata Rianti lah yang membuat ibunya meninggal dunia. Dan tentu jika Saleha sudah mengetahui tentang itu semua, Saleha dan dia dibantu oleh Dani harus cerita juga sama Nando, dan nanti mereka juga akan menceritakan semuanya kepada Pak Darmawan agar Pak Darmawan bisa bertindak tegas juga kepada si Rianti ini. Mungkin saja Pak Darmawan akan ngebaik-baikin Rianti dulu, terus kemudian ya langsung menjebloskan Rianti ke dalam penjara. Jangan sampai nanti Rianti ini seperti Budita juga yang berusaha untuk kabur-kaburan dari apa yang sudah dia lakukan selama ini terhadap Saleha, Pak Darmawan, dan Ibu almarhumah Arini. Kemudian ini nih yang bikin kita kesal juga ya guys ya, si Isabella. Apa sih yang ada di pikirannya Isabella ini? Udah tahu ya Nando ini cinta mati sama Saleha. Dia rela melakukan apapun ya karena memang dia mencintai Saleha. Dan sekarang dia malah nyalah-nyalahin Nando, mengatakan kalau Nando ini tidak peduli dengan sang ibu. Padahal Ibu Heni sendiri tahu Nando itu melakukan itu semua kepada Saleha ya karena memang sayang dan cinta sama Saleha. Dan Ibu Heni juga menyadari kalau apa yang dikhawatirkan oleh si Isabella ini ya karena cemburu aja. Dia merasa sangat amat tersakiti nih hatinya dengan Nando. Tapi dia berusaha untuk mencari-cari alasan agar Nando ini bisa menjauhi Saleha. Dan yang paling parahnya lagi, dia mengatakan kepada Saleha kalau kena Saleha lah Nando ini jadi selalu saja
terluka dan selalu saja tidak bisa menahan diri untuk ya membantu Saleha selama ini dan tidak memikirkan keselamatan Nando sendiri. Padahal kan sebenarnya Nandonya aja yang memang sayang sama Saleha dan gak pantas juga seorang Isabella ngomong seperti itu kepada Saleha karena Isabella pun juga tahu kalau Nando melakukan kesalahan di masa lalu terhadap Saleha. Sebenarnya banyak juga nih yang berkomentar kalau Isabella ini ternyata lebih parah lagi nih dari 3 nenek lampir ini. Karena dibalut dengan hijab, kemudian ya dengan kebaikannya selama ini kepada Bu Heni, tapi ternyata apa yang sudah dia lakukan itu ternyata berbisa banget dan malah bisa membuat Saleha dan Nando ini jadinya ya sulit sekali untuk bersatu ke depannya. Dan banyak sekali yang kesel banget dengan sifat dan sikapnya dan peran dari Isabella ini. Karena peran dari Isabella ini benar-benar sangat amat munafik dan membuat semua orang tuh jadi kesel dan gak mau melihat Isabella ini selalu saja ngadu juga nih sama Ibu Heni. Kemudian nyari-nyari tahu segala macam tentang Nando. Bahkan di saat dia cemburu melihat Nando yang selalu saja berusaha untuk menyelamatkan Saleha dan dia tidak mendapatkan itu, jadi dia berusaha juga untuk membuat Nando ini terlihat ya menderita karena membantu Saleha. Padahal kan dia tahu ya kalau itu Nando lakukan itu ya karena cinta, karena memang dia tuh sukanya dan setianya tuh ya cintanya cuma sama Saleha doang. Dan mudah-mudahan saja nanti Ibu Heni bisa menegaskan juga nih kepada Isabella kalau Isabella ini sebaiknya jauh-jauh deh dari Nando. Walaupun Ibu Heni tahu kesalahan Nando itu kepada Isabella sangat amatlah berat, sangat amatlah besar juga, tapi ya Isabella kan udah tahu gimana perasaan Nando kepada Saleha dan ya jangan mencari-cari alasan dong, apalagi membuat Bu Heni jadi dikambing hitamkan. Bahkan Bu Heni yang gak merasakan gimana-gimana dan membiarkan Nando untuk membantu Saleha aja ya biasa-biasa aja, dan dia merasa apa yang sudah dilakukan oleh Nando itu anaknya kepada Saleha itu adalah hal yang benar. Karena walau bagaimanapun di saat Saleha dalam keadaan yang seperti itu dan dia tahu anaknya pernah bersalah sama Saleha, ya Bu Heni tentunya membiarkan Nando melakukan itu semua karena dia tahu si Nando ini memang harus bertanggung jawab terhadap Saleha sampai sekarang. Karena kehidupannya Saleha ini ya hancurnya kan gara-gara Nando juga. Jadi ya diperbolehkan dong oleh Ibu Heni kalau melihat Nando menyelamatkan Saleha. Tapi dengan sifatnya Isabella yang seperti ini tentu membuat Ibu Heni tuh jadi aneh juga nih dengan sifatnya Isabella. Dan mudah-mudahan nanti Bu Heni juga yang akan menegaskan kepada Isabella kalau Isabella ya sebaiknya mundur aja. Jangan mengharapkan atau menggantungkan harapan lagi lah kepada Nando. Karena walau bagaimanapun Nando setelah ini ya pasti akan lebih fokusnya tetap sama Saleha. Walaupun Isabella berusaha untuk ya mengatakan dan mencuci lah otak Nando ya intinya agar Nando ini tidak kepikiran terus sama Saleha. Tapi ya gimana Nando mau kayak gitu ya di saat Saleha dalam keadaan butuh pertolongan aja Nando itu langsung merasakan karena mereka sama-sama mempunyai ikatan batin. Dan itulah yang dinamakan dengan takdir cinta yang sesungguhnya, ya enggak sih? Nah kemudian balik lagi nih guys. Nah di episode kali ini sepertinya Budita beneran bakalan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan tentunya jika Budita ditangkap oleh pihak kepolisian, yang paling ketar-ketir itu adalah 2 nenek lampir, yaitu Siska dan Rianti. Karena kejahatan mereka juga pasti akan terbongkar juga. Dan setelah ini pun ya di saat Dita masuk penjara, mereka pasti akan melakukan segala macam cara untuk bisa membuat Dita ini keluar dari penjara. Dan mungkin bahkan Dita ini akan dianggap sebagai wanita gila yang akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan membuat dia ya seperti Ferdi jadinya dan diperbolehkan untuk pergi bebas di luaran sana. Tapi pada akhirnya ya pada ujung-ujungnya ya si Saleha lagi yang akan dituju oleh si Dita ini dengan suruhan atau ya kerjasama di antara dia, Dita, Rianti dan Ibu Siska. Udah gak sabar banget ya sebenarnya untuk nonton kelanjutan sinetron Saleha episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.